Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa dengan NIM 22129013 dari sesi 22BP04. Baiklah, di sini saya akan memenuhi mata kuliah Dasar-dasar Komunikasi dan Public Speaking yang diampu oleh Ibu Dr. Yadisdaningsi SPD MPD dan Ibu Dr. Dina Ansari MPD. Baiklah teman-teman, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang teknik komunikasi persuasif. Sebelum saya masuk pada pembahasan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu teknik persuasif. Nah, teknik persuasif yaitu salah satu teknik psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi pendapat dan tindakan orang lain. Nah, teknik ini sering digunakan oleh para pebisnis, sales, marketer, komunikator, dan pembicara public speaking. Nah, untuk meyakinkan audiens atau konsumen agar bertransaksi atau berinvestasi dalam produk, layanan, dan lain-lain. Pembahasan kali ini yaitu komunikasi persuasif untuk meyakinkan orang lain di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, dan lingkungan. Di sini saya akan memilih dua saja, yaitu pendidikan dan juga kesehatan. Di bidang pendidikan, alasan saya memilih bidang pendidikan karena pentingnya meyakinkan masyarakat tentang investasi jangka panjang dalam pendidikan untuk membangun generasi yang lebih baik. Judulnya, Investasi Pendidikan, Kunci Masa Depan Demi Kita. Nah, bayangkan dunia di mana setiap anak memiliki kesempatan untuk bermimpi besar, di mana pendidikan bukan hanya pelajaran, tapi fondasi untuk inovasi, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa. Teman-teman, pendidikan adalah investasi terbesar yang kita miliki. Bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi untuk masa depan kita semua. Mari kita lihat faktanya. Menurut Bank Dunia, setiap dolar yang diinvestasikan dalam pendidikan menghasilkan pengembalian hingga 10 kali lipat dalam bentuk produktivitas dalam pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, anak-anak yang menyelesaikan pendidikan tinggi memiliki peluang kerja 3 kali lebih besar dan pendapatan yang lebih stabil. Nah, tapi sayangnya jutaan anak masih terhenti karena akses terbatas, guru yang kurang, atau biaya yang tinggi. Ini bukan masalah kecil. Pendidikan yang baik mengurangi kemiskinan, mencegah konflik, dan membangun masyarakat yang lebih semangat dan juga lebih sehat. Bayangkan jika kita semua berkontribusi, orang tua yang mendorong anak untuk belajar, pemerintah yang meningkatkan anggaran sekolah, dan komunitas yang mendukung program pendidikan gratis, kita bisa ubah nasib generasi muda dari anak jalanan menjadi pemimpin dunia. Ini soal cerita pribadi atau testimoni. Saya ingat kisah Ani, seorang gadis dari desa terpencil. Dengan bantuan beasiswa pendidikan, dia sekarang menjadi dokter yang menyelamatkan nyawa atau budi yang dari sekolah negeri biasa. Nah, kini investor teknologi yang menciptakan lapangan kerja. Cerita mereka adalah bukti pendidikan bukan mimpi, tapi realitas yang bisa kita wujudkan bersama. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan hari ini? Dukung anak-anak di sekitar, sumbang untuk program pendidikan, atau advokasi kebijakan yang lebih baik. Bersama kita bisa bangun masa depan yang lebih cerah. Mari mulai sekarang karena pendidikan adalah hadiah terbesar yang kita berikan kepada dunia. Memilih bidang kesehatan. Alasan saya memilih bidang kesehatan
karena kesehatan urgensinya dalam meyakinkan masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit dan gaya hidup sehat untuk kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua, saya memilih di bidang kesehatan. Alasan saya memilih di bidang kesehatan karena urgensinya meyakinkan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan gaya hidup sehat untuk kualitas hidup yang lebih baik. Nah, di sini dengan narasi yang emosional, data faktual, dan ajakan aksi untuk meningkatkan persuasi. Judul kali ini yaitu Kesehatan Anda, Masa Depan Anda mulai dari hari ini. Bayangkan, hidup kita lelah kronis. Tanpa risiko penyakit serius yang bisa dicegah, kesehatan bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tapi tentang energi yang mengejar mimpi, merawat keluarga, dan berkontribusi pada masyarakat. Teman-teman, kesehatan adalah investasi terbesar untuk diri sendiri, dan itu dimulai dari hal kecil di setiap hari. Jadi teman-teman, mari kita lihat faktanya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, 70% penyakit kronis seperti diabetes dan jantung bisa dicegah dengan gaya hidup sehat, seperti makanan bergizi, berolahraga rutin, dan pemeriksaan kesehatan teratur. Bukan itu saja, di dunia biaya kesehatan akibat penyakit tidak menular mencapai triliun rupiah per tahun. Tapi bayangkan, jika kita fokus pada pencegahan, orang yang aktif berolahraga memiliki risiko kanker 20-30% lebih rendah. Dan dia seimbang bisa menambah harapan hidup hingga 10 triliun. Hingga 10 tahun. Ini bukan masalah pribadi saja. Kesehatan yang baik mengurangi beban rumah sakit, meningkatkan produktivitas kerja, dan membangun komunitas yang lebih kuat. Dengan vaksinasi, olahraga massal, dan edukasi nutrisi, kita bisa ubah statistik buruk ini dari generasi sakit menjadi generasi sehat. Saya ingat kisah seorang bapak yang bernama Pak Ahmad, seorang ayah yang dulu lemah karena diabetes. Dengan perubahan pola makan dan olahraga harian, dia sering bermain dengan cucu-cucunya tanpa batas. Nah, atau seorang ibu Siti yang selamat dari risiko kanker payudara berkat deteksi dini. Cerita mereka adalah bukti kesehatan bukan takdir, tapi pilihan bisa kita ambil bersama. Jadi, apa yang bisa kita lakukan hari ini? Mulai dengan langkah kecil seperti jalan kaki 30 menit per hari. Pilihlah pola makanan sehat atau jadwalkan cek kesehatan rutin. Ayo kita ajak keluarga dan teman bergabung. Bersama kita bisa ciptakan Indonesia yang lebih sehat. Mari mulai hari ini, karena kesehatan adalah hadiah terbesar yang kita berikan kepada diri kita sendiri dan orang-orang tercinta dan orang-orang sekitar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.